Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ifal Mugnizar Official. Baiklah, pada video dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, yang di sini di dalam kitab ini merupakan terdapat kumpulan dari doa-doa dan zikir yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah para pemirsa, pembahasan yang pertama adalah tentang doa setelah bangun tidur. Di halaman 28 nomor 37 kami bacakan, diriwayatkan dalam dua kitab sahih Imam Al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian sedang tidur, maka setan mengikatkan 3 ikatan pada tengkuk kepada kalian. Setiap ikatan itu membuat diri kita terlena hingga tertidur panjang di waktu malam. Ketika kalian bangun tidur dan berzikir kepada Allah, maka satu ikatan itu akan terlepas. Ketika kalian berwudu, maka satu ikatan yang lain akan terlepas. Ketika kalian melaksanakan sholat, maka ketiga ikatan tersebut akan terlepas. Sehingga ketika waktu pagi tiba, kalian akan menjadi orang yang rajin dan berhati gembira. Jika kalian tidak melakukan ini, maka ketika waktu pagi tiba, kalian akan dipenuhi kemuraman dan akan menjadi seorang yang pemalas. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1142 dan Muslim 776. Hadis ini adalah redaksi dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sedangkan riwayat Imam Muslim serupa dengannya. Dilanjutkan dengan nomor 38. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak menuju tempat tidurnya, beliau berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut, yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan mati. Dan apabila bangun dari tidurnya, beliau berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Hanya kepadanya kita akan dikembalikan pada hari kebangkitan nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6312 dari hadis Huzaifah dan nomor 7395 dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nomor 39. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bangun dari tidur, hendaknya berdoa, Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afini fi jasadi wa azinali bi zikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, yang telah memberikan kesehatan kepada tubuhku dan mengizinkan diriku untuk berzikir kepadanya. Hasan, hadis riwayat At-Tirmizi 3401, Ibnu Sina dalam Amalul Yaumi wa Al-Lailah nomor 9, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab As-Sunan. Nomor 40. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berkata ketika Allah mengembalikan ruhnya,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Melainkan Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Ibnu Sina nomor 10. Dalam sanadnya terdapat Wahab bin Dahak dan dia adalah seorang perawi yang matruk. Nomor 41. Dan kami riwayatkan di dalamnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bangun tidur kemudian membaca doa, Alhamdulillahillazi khalaqan nauma wal yaqadzuh. Alhamdulillahillazi ba'asani saliman sawiyan. Asyhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan terjaga. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai orang yang sempurna. Aku bersaksi bahwa Allah yang menghidupkan orang yang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Melainkan Allah akan menjawab apa yang diucapkan hambaku benar. Hadis riwayat Ibnu Sunni nomor 13. Nomor 42. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, maka beliau bertakbir sebanyak 10 kali dan bertahmid 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan subhanallahi wa bihamdih sebanyak 10 kali, mengucapkan subhanal quddus sebanyak 10 kali, mengucapkan istighfar sebanyak 10 kali, mengucapkan tahlil sebanyak 10 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan pada hari kiamat. Hadis Hasan Sahih, hadis riwayat Abu Dawud nomor 766, An-Nasa'i nomor 1617, Ibnu Majah 1356. Imam Al-Albani berkata dalam As-Sunan, hadis ini hasan sahih. Nomor 43. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, tiada Rabb selain Engkau, Maha Suci Engkau. Ya Allah, aku memohon ampunan atas dosaku dan aku memohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan jangan Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau memberikan petunjuk kepadaku. Berikanlah kepadaku rahmat di sisi-Mu dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberi. Hadis sahih Hadis riwayat Abu Daud nomor 5061 disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sunan. Demikianlah pembahasan kita untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang doa setelah bangun tidur di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, tahqiq dan takhrij oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga para pemirsa mendapatkan pemberitahuan video-video berikutnya. Dan
Ketika ada terjadi kesalahan, diharapkan bagi pemirsa memberikan kritikan dan masukan serta komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.